Ini daerah bukit, Ini kemudian teman-teman video 4 tahun yang lalu teman-teman. dipatah, kemudian diganti dengan rucuk-rucuk ini. Ya sudah. Ini potensi longsornya kuat. Dan longsor di sini nanti berpengaruh ke jalan. Nekat ya, Pak. Sungai sampah ini bersumber dari wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Iya, Pak. Ngomong sekali. Bandung guys, Sampah ini dari Bandung. masyarakat Kota Bandung dan juga dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Mican runta Kang Farhan, Iya, Pak. tinggali iya Terus Kang Farhan. akhirnya, Itu agak berdekatan ke Jadi gini, aliran sungai, Pak. saya udah tahu teori itu, Bu. Oh, gitu. Saya tuh udah tukang nanganin. Sebelah sini cek urang dia teh sungainya harus dikeruk. Ya kan? Dikeruk sama urang dia selamat. Belah itu jelaka. Yang persis kayak gini. Kayak gini nih, kayak gini nih. Ya kan? Kayak gini aja persis. Dari sini airnya dikeluarin. Itu kan dari sini air Sampah. diturunin semua. Dari sini sampai ke sini. Kuduna ka Citarum. Citarum nangis binu teuing balik deui cai teh. Bener tuh, Pak. Kebelah ditu. Kang Deddy Mulyadi kritik Bandung. Anggaran besar tapi sampah menggunung. Ini adalah kondisi Pasar Caringin Bandung yang kala itu pernah dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Meskipun kewenangannya bukan di ranah Pemprov Jabar, selain Pasar Caringin, Parah, tumpukan guys, sampah parah kembali ini, mencuat di beneran berbagai parah. titik tempat pembuangan sementara TPS di Kota Bandung dalam beberapa hari terakhir. Kan sudah bilang berkali-kali kewenangan pengelolaan sampah adalah di wali kota. Saya meminta wali kotanya untuk segera menyelesaikan dengan baik. Anggaran kota Bandung itu gede 7 triliun. Itu 7 sangat triliun, memungkinkan guys. untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat. Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Iya Pak, kekudu nyindir-nyindir batur. Urus we diri sorangan anjir, kerja nyata teh kos kumaha. Entong jadi acuan Singapura mah Pak, entong jadi bandingan Singapura mah SDM nanu beda. Iya, Bapak ngomongin batur mah sibuk ku konten. Ayeuna Bapak kerja nyata bener ke Bandung. Kamari Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Khairuddin Official. Ya teman-teman, kali ini Kang Deddy Mulyadi sudah kembali ke Jawa Barat dan langsung action teman-teman, kerja nyata teman-teman. Kang Deddy Mulyadi mengunjungi suatu sungai teman-teman yang dipenuhi oleh sampah. Dan lagi-lagi teman-teman, wali kota Bandung yaitu Kang Farhan menyindir Kang Deddy Mulyadi terkait tata kelola. Padahal beliau mengurusi sampah di Pasar Caringin aja nggak becus teman-teman. Bahkan kali ini Bandung itu udah darurat sampah teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya kita lihat dulu video 4 tahun yang lalu bahwa Kang Deddy Mulyadi itu sudah memperingati bahwa hutan ini udah gundul dan sudah banyak dibangun perumahan-perumahan di lereng gunungnya itu teman-teman. Kalau kedepannya ini pasti akan terjadi longsor, dan terbukti di tahun ini terjadinya longsor dan banjir. Oke teman-teman, gimana video selengkapnya? Kita langsung simak saja ke videonya. Ini daerah bukit, Ini kemudian teman-teman video 4 pohon-pohonnya tahun sudah yang lalu mulai teman-teman. lepas, dipatah, kemudian diganti dengan rucuk-rucuk ini. Ya sudah. Ini potensi longsornya kuat. Dan longsor di sini nanti berpengaruh ke jalan. Nekat ya, Pak. Ini kan hujan nih, hujan. Nanti kemarau. Kemarau kan belah kan? Plek. Belah hujan kesian. Plek. Berolok. Kan pohonnya lepas tuh. Pohonnya kan lepas. Pas diganti ku rucuk. Rucuk diganti ku ada nggak bisa. Kan rawan. Karena ini namun nggak golosor hiji semua. Bukit itu habis. Kenyataan teman-teman, kemarin terjadilah longsor dan banjir. Tah, iya tah. Ya. Yo runtah buat Gila. Firna. Bapak Sampah kecamatan mana ya? semua guys. Bojong Soang, ini runtah. Ini sampah dari mana saja? Ini dari aliran ini aja Pak, dari masyarakat pada Dari mana aja? Kita jujur aja Pak, sampah dari mana aja? dari masyarakat juga tentunya. Oh, Pak. dari Ya. masyarakatnya maksudnya dari wilayah mana saja ini aliran sampahnya? Ini dari wilayah desa. Sebutin wae anu micen runtah di dia urang mana wae sia teh kitu wae disebutkeun sok si omongkeun.
Dari Bojong Soang, Bojong Soang, Bojong Sari, Bojong Sari, Lengkong, semua aliran ini Lengkong. Pak, yang aliran sungai ini tentunya kepada Jadi kota ini Bandung. sungai sampah ini bersumber dari wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Iya, Pak. Ngomong sekali. Bandung guys, Sampah ini dari Bandung. masyarakat Kota Bandung dan juga dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Mican runta Kang Farhan, Iya, Pak. tinggali iya Terus Kang Farhan. air juga masuk ke sini. Iya kan Pak? Tentunya Iya. air masuk ke sini dengan sampahnya. Rawa-rawa berubah jadi pemukiman. Iya, Daerah terbuka hijau jadi perumahan. perumahan. BAKB. Semuanya. Jadi wajarnya Banyak perumahan yang pada muncul di Bojong Soang ini, Pak. sekarang itu. Iya. Jadi banjir wajar nggak terjadi? Ya, tentunya. Wajar. Iya. Kemudian hulunya berubah jadi kebun sayur. Iya. Nanam sayurnya pakai plastik. Iya. Air jatuh ke plastik, turun langsung ke lembah. ke bawah, Citarum langsung yang Citarum jadi penuh penuh, Pak. banjir. Iya. Nah, saya peringatkan kalau ini tidak segera berubah, tata ruangnya dibenerin, tidak boleh ada izin perumahan baru. Iya. Saya yakin 2-3 tahun ke depan kalau banjir ini semua tenggelam, Pak. Iya. Tentunya ini harus ada kerjasama, Pak, dengan pemerintahan Kabupaten Bandung dengan provinsi, Pak. Oh, Iya. pemerintahan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung harus Kota kerjasama. Bandung. Iya. Tentunya provinsi. Ayo di situ provinsi kan yang harus- mengatur. Iya. Besok saya kumpulin Bupati Bandung, Wali Kota Cimahi, Bupati Kang Sumedang, Farhan. kemudian Wali Kota Bandung. Kerjasama Iya, dengan harus nyata, kerjasama, iya. bukan wacana. Ambil tindakan, temenan keluar ada izin. Iya, Pak. Oke? Oke. Terutama perumahan itu juga harus ada izinnya, Pak. Tong dikeluarkan di izin, nak. Kan perumahan juga membangun perumahan karena ada izin. Iya. Tata ruangnya rubah dulu. Daerah yang sekarang dibikin rumah, sawah bikin rumah, nges eureunnan. Sekarang tidak boleh lagi ada pembangunan, kan sudah ada edaran gubernur, larangan alih fungsi lahan. Iya. Setuju tidak Bapak? Setuju, Pak. Biar nggak banjir di Bojong Oh, Soang ini. gitu. Gitu, oke. Oke, Pak. Sampah guys menumpuk di pintu air. ingin melaporkan juga Pak, di Jalan Siliwangi itu sering banjir dan macet. Apalagi kemarin ada pembangunan jalan Pak, udah bagus dibongkar lagi, diratakan lagi. Nah, ke komplek kami itu Pak, khususnya komplek Balai Endah Permai itu kemarin itu sempat parah Pak, meluap. Balai Endah Permai. Ya, nah itu jadi banyak rumah warga yang kerendam Pak, tapi nggak banyak, mungkin ada yang semata kaki, ada yang lebih. Nah kalau Jalan Siliwanginya sempat kemarin Pak ada sempat selutut. Nah setelah itu sempat kami juga keliling ke beberapa titik. Ada salah satu Sungai Cisarea kalau nggak salah, sebelumnya itu tidak difungsikan, nah sekarang diaktifkan lagi. Nah efeknya itu ke kompleks kami jadi Iya karena gini Bu, ini kan semua orang saling tuding. Ini komplek kami, saya lebih tanya, lebih dulu sungai, lebih di komplek. kemungkinan lebih dulu sungai Pak. Sungai dong. Jadi kesalahannya adalah kalau penghuni komplek tidak salah. Betul. Yang salah itu adalah pemerintah itu dibuka tata ruangnya. Tata ruangnya, ya. Jadi daerah yang harusnya untuk rawa, daerah untuk sawah, daerah untuk kolam diuruk jadi perumahan. Ya. Jadi kalau hari ini perumahannya banjir, memang itu air itu mencari rumahnya. Ya. Nah, kebetulan di komplek kami itu agak berdekatan ke Jadi gini, aliran sungai, Pak. saya udah tahu teori itu Bu. Oh, gitu. Saya tuh udah tukang nanganin. Sebelah sini cek urang dia teh sungainya harus dikeruk. Ya kan, dikeruk sama orang dia selamat. Belah itu cilaka. Yang persis kayak gini. Kayak gini nih, kayak gini nih. Ya kan? Kayak gini aja persis. Dari sini airnya dikeluarin. Itu kan dari sini air Sampah. diturunin semua. Dari sini sampai ke sini. Ada kuduna ka Citarum nangis binu teuing balik deui cai teh. Bener tuh Pak, kebelah ditu. Ini kan air dari sini. Dari sini dibikin saluran, perumahan, komplek-komplek bikin drainase, dibuang ke sini. Dari sini penuh, dari sini kan harusnya ngalir ke Citarum. Citarumnya udah penuh, cek cai teh balik deui gitu loh, gitu. Ya memang salah urang. Ya memang salah kurang. Jadi Bupati Bandung ke mana ye? Bener tuh? Iya, manusianya Pak yang Manusiana salah, pamarentahna ge salah. Nyen perencanaan akan padahal aya ahli tata ruang, ahli planologi, loba ahlina.
Itu teh ahli naon itu? Ahli administrasi. Hah? Kan abi didinya bumi. Heeh. Runtah. Pas begitu abi babanyiran teh ka bumi, wah sampah hungkul. Eta nu bejer runtahna saha? Duka Pak. Sampai nggak kelihatan airnya loh. Nah itulah teman-teman sidak Kang Deddy Mulyadi di salah satu sungai yang ada di Jawa Barat teman-teman. Sungai ini dialiri oleh anak-anak sungai yang ada di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung teman-teman. Dan tidak lain yang pasti sampah ini pun berasal dari sana. Yang saya pertanyakan, ini kemana Bupati atau Wali Kota Bandung gitu loh. Kang Farhan kemarin menyindir Kang Deddy Mulyadi, action jangan konten, kerja nyata. Tapi mana kerjanya Pak? Pasar yang kemarin sudah bersih oleh Kang Deddy Mulyadi aja menumpuk kembali sampahnya Pak. Sampai di pinggiran jalan itu Pak. Nah sekarang ini di sungai sampah sampai menutupi pintu air, apa Bapak nggak tahu apa pura-pura nggak tahu gitu loh. Kondisi Bandung saat ini guys, sampah berserakan di sepanjang jalan. Mana wali kotanya atau bupatinya? Sampah guys, lihat dia mas lain mang bulan-bulan, mang tahun-tahun ya. Sukar aja Parah. Bahwa semua sampah di pasar itu kita bagi dua. Sebagian itu kita olah yang organiknya di beberapa fasilitas pengolahan organik, baik yang di Tegalega, Cicukang Holis, Gede Bage, dan juga di Nyeng Seret. Nah, yang bisa dimusnahkan kita langsung musnahkan. Nah, yang tidak bisa dimusnahkan maka dibawa ke TPA. Ya yang dipertanyakan Pak, itu sampah-sampah yang di jalan kalau tidak diambil setiap hari ya makin menumpuk Pak. Masa sih tidak ada petugas kebersihan Pak sehari-harinya Pak? Apa memang dibiarkan numpuk di situ gitu loh Pak? Ya diamankan lah gitu loh, jangan sampai membahayakan atau longsor ke jalan dan membahayakan pengguna jalan gitu loh Pak. Kang Deddy Mulyadi kritik Bandung. Anggaran besar tapi sampah menggunung. Ini adalah kondisi Pasar Caringin Bandung yang kala itu pernah dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Meskipun kewenangannya bukan di ranah Pemprov Jabar, selain Pasar Caringin, tumpukan sampah kembali mencuat di berbagai titik tempat pembuangan sementara TPS di Kota Bandung dalam beberapa hari terakhir. Bukan hanya menimbulkan bau tak sedap, kondisi ini juga memicu keluhan warga yang merasa kota semakin kumuh. Kondisi ini turut mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Kang Deddy melontarkan sindiran kepada pemerintah Kota Bandung yang menurutnya tak bisa mengatasi masalah sampah dengan APBD yang ada. Diketahui, APBD Kota Bandung tahun 2025 mencapai 7,8 triliun rupiah. Deddy menyebut seharusnya Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah. Kalau menurut kalian gimana Lur? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Parah, APBD 7 triliun lebih menangani sampah saja wali kota atau bupati Bandung tidak bisa gitu lah teman-teman. Ini Kang Farhan gimana sih Kang? Aduh. Sampurasun pergi Bandung, TPS Cibogo, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Sukajadi. Padahal di belakang TPS ini adalah sekolah SMP. Beresan yang pasti baunya menyengat sampai sekolah lah guys. Kan sudah bilang berkali-kali, kewenangan pengelolaan sampah adalah di wali kota. Saya meminta wali kotanya untuk segera menyelesaikan dengan baik. Anggaran Kota Bandung itu gede, 7 triliun. Itu sangat memungkinkan untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat, dengan alokasi yang dimiliki. Nah nanti kalau gubernurnya turun lagi, dianggap melebihi kapasitas kewenangan yang dimiliki oleh wali kota. Gitu ya. Farhan bahas leader yang disindir konten YouTube. Asapnya nyamung aing mah. Bapak wali kota maknya sandal sindir kos ibu-ibu Facebook wae aing mah. Daripada sandal sindir mending kene bahas daya kolot banjir wae Bapak. Jeung Pasar Caringin sapana meni numpuk pisan. Ih. Siapa pemimpin Singapura yang Anda kenal? Is that? Siapa pengganti Lee Kuan Yew? Anaknya. Lain, gak contoh lah. Gak tahu. Look, all the leaders of Singapore are boring people. They are boring leader. Why? Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Nah, ikutan.
dengan tata kelola katanya teman-teman. Saya tidak mengarah pada satu orang karena sekarang semua leader di kota di Indonesia mah KBT hayang tampil di YouTube sok tinggal. Nah, kalau memang menurut Bapak Singapura maju karena tata kelola pemerintahannya, ya Bapak contoh dong Pak tata kelola yang dijalankan yang ada di Singapura Pak. Kang Deddy Mulyadi walaupun gubernur konten, tapi apa yang beliau kontenkan itu kerja Pak, kerja nyata dan terlihat hasilnya Pak. Kemarin pasar Caringin sudah bersih Pak, sekarang sudah menggunung lagi Pak sampah Pak. Jadi kerja Bapak apa? Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Iya Pak, kekudu nyindir-nyindir batur. Urus we diri sorangan anjir, kerja nyata tekos kumaha. Entong jadi acuan Singapura mah Pak, entong jadi bandingan Singapura mah SDM nanu beda. Iya, Bapak ngomongin batur mah sibuk ngonten. Nah Bapak kerja nyata bener ente Bandung. Kamari Bandung kumaha, banjir Bapak kamana? Cihampelas, Semeraut, geus diberesan can. Sampah kumaha sampah, nunggu arahan dari pemerintah pusat. Ari sian teu boga inisiatif anjing. Kudu wae nungguan arahan Ari sia keur naon gawe jadi pejabat keur naon sia tuh inisiatif pisan. Suka haji kumaha kamari tuh. Bersih tegang bisa teu ngeleraina. Pasar Caringin kumaha udah beres. Ngomongin konten aing kasinggung ya bos. Konten sia kerjanya tetep becus. Depan KDM aja sumuhun. Tai kampret oplok. Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Menurut Kang Farhan ini memajukan pemerintahan itu adalah contohnya kayak Singapura itu berawal dari tata kelola pemerintahan dan bukan dengan konten YouTube. Ya entah kepada siapa dia menunjukkan hal tersebut, tetapi dia menyebutkan tidak tertuju pada satu orang tertentu, tidak. Karena menurut dia banyak pemimpin yang memang sekarang menggunakan media sosial sebagai media untuk menyebarkan tentang pemerintahannya. Nah, kalau menurut aku sebagai masyarakat biasa yang memandang hal ini, yang melihat hal ini, gini loh, ketika seseorang pemimpin ngonten tentang pekerjaannya, biasanya kelihatan beda antara yang benar-benar ngerjain sama yang pencitraan. Hanya saja diliput menggunakan media. Nah, keuntungannya apa buat masyarakat saya sebagai masyarakat awam? Yang pertama bisa melihat pekerjaan seorang pemimpin tersebut. Karena ketika dia ada di balik meja di kantor, saya tidak tahu apa yang dilakukan, programnya apa, terus pemimpin ini benar-benar tulus atau enggak. Ya saya nggak tahu, karena ya nggak pernah lihat kayak zaman dulu, nggak tahu. Tetapi kalau orang yang sering terjun ke lapangan meskipun zaman dulu belum ada media, ya ketahuan karena sering interaksi. Apalagi sekarang, apa salahnya menggunakan media? Dan konten di sini kan bukan sekedar konten kayak konten kreator atau youtuber yang memang profesinya itu, enggak kan? Ini sekalian mengerjakan tugas pemerintahan, tetapi apa salahnya dengan mengontenkannya? Karena konten di sini artinya supaya masyarakat tahu apa kerjaannya, bagaimana pekerjaannya, apa programnya, bagaimana programnya. Nih, dan kalau memang ada keuntungan dari konten ini, itu selalu membagi-bagikan uangnya yang banyak itu dari mana? Salah satunya dari konten. Jadi jangan khawatir gitu. Ketika mengontenkan sesuatu, kerjasama dengan media itu kan miliaran. Dia bisa menekan biaya itu, bisa disalurkan atau dipindahkan terhadap kepentingan yang lain. Kan apa salahnya? Nah, kalau Kang Farhan kekeh ngotot misalnya, ini mengonten, nyasok atuh, kerjain juga Kang Farhan, ikutan kerja yang benar tanpa menjatuhkan image yang lain. Jadi kalau mau maju ya maju aja bareng-bareng gitu. Kalau Kang Farhan nggak suka dengan pemimpin yang memang ngonten, ya udah jangan dibahas. Yang dibahas itu programnya Kang Farhan aja gimana gitu. Tata kelola pemerintahannya Kang Farhan itu kayak gimana biar maju kota Bandung gitu loh. Oke, izin stitch video na nya ayeuna orang tanya nya ke tiap masyarakat anu aya di Indonesia saha pamimpin anu dikenal ku masyarakat, pasti lolobana ngomongna KDM karena naon KDM mah berenanya pamimpin konten YouTube nah gitu nya.
tapi terjadi masalah merenanya konten YouTube oke anu penting manaon anu penting mah gawena bener anu kepenting manaon gawena nyata katingali ku tiap manusia gitu nya daripada ayeuna anu henteu aya di YouTube bahkan di media sosial lainna henteu aya di TV nasional oke henteu aya dan naon teu katingali gawena marek nanaonan mending keneh ayeuna mah puguh jadi konten kreator gitu nya pangmingpin teh tapi bener nyata karasa ku masyarakat gitu meureunana